Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Siapakah sosok Imam Mahdi yang sebenarnya? Dari dulu hingga sampai detik ini, mungkin pertanyaan seperti itu akan selalu ada di setiap benak manusia yang selalu menunggu dan menantikan kehadiran sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Sosoknya yang misterius, keberadaannya yang masih tersembunyi, membuat orang-orang selalu penasaran akan sosoknya, membuat orang selalu rindu akan kedatangannya. Namun apa yang disampaikan oleh banyak orang belum juga nampak dan belum juga terlihat secara umum. Kisah dan cerita tentang Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi sudah bertahun-tahun dari dulu hingga sampai sekarang ini selalu disampaikan dengan versi kisah dan cerita yang berbeda. Bahkan para ustadz akhir zaman pun selalu menyampaikan informasi tentang sosok kekasih pilihan itu. Ada yang berpendapat bahwa sosok Imam Mahdi akan muncul di tahun 2024. Ada yang berpendapat bahwa Imam Mahdi akan muncul di tahun 2025. Bahkan ada yang berpendapat bahwa di tahun ini sosok Imam Mahdi akan muncul di Mekah. Jika benar pendapat seperti itu, maka kita akan lihat saja nanti ke depannya akan seperti apa. Kalau menurut kami, sosok Imam Mahdi itu, sosok manusia pilihan itu, tidak akan terlihat secara umum, tidak akan tersiar secara publik. Karena dia adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa berjumpa dan mengetahui akan sosok kekasih pilihannya itu. Menurut kami, jika kekhalifahan dirinya belum juga diakui, belum juga diterima, sampai kapanpun beliau tidak akan muncul dan tidak akan sepenuhnya bertindak. Walaupun sudah diakui oleh banyak orang, sosok Khalifah Allah yang bergelar Imam Mahdi tidak akan muncul, tidak akan menampakkan dirinya, dan tidak akan memperkenalkan dirinya seperti terkenalnya seorang presiden kepada seluruh dunia. Karena beliau sangat menjaga rahasia dirinya, agar orang-orang tidak sampai berlebihan memuji dan memujanya bagaikan dewa. Dia adalah kekasih pilihan yang rendah hati, yang tidak gila akan sebuah gelar. Namun dirinya hanya ingin diakui, hanya ingin diterima akan kekhalifahan dirinya oleh sekelompok orang yang berada dalam satu majelis ilmu bersamanya. Mungkin apa yang kami sampaikan ini tidak akan bisa dipercaya oleh kalian, dan kami juga tidak pernah memaksa kalian untuk percaya terhadap setiap apa yang kami sampaikan tentang kisah dan cerita sosok Imam Mahdi ataupun Khalifah yang sudah menjadi pemimpin bumi saat ini. Kami selalu menyampaikan informasi tentang sosok kekasih pilihannya itu, bukan karena kami ingin mengajak
atau ingin memaksa kalian untuk mengikuti apa yang kami yakini, untuk mengikuti apa yang kami percayai. Kami di sini menyampaikan informasi tentang kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi pemimpin bumi pada zaman sekarang ini, hanya memberikan gambaran sesuai pengetahuan dan sesuai rahasia yang kami ketahui secara pribadi, agar apa yang dibayangkan atau yang digambarkan oleh kebanyakan orang tidak seperti apa yang dipikirkan oleh akal dan pikirannya. Karena sosok manusia pilihan itu adalah rahasia yang tersembunyi, tidak bisa dijangkau oleh ilmu dan akal, tidak bisa dicari dengan pengetahuan. Hanya perjalanan rohani, hanya dengan keyakinan hati ataupun kolbu, maka sosok kekasih pilihan itu akan bisa ditemukan oleh orang-orang yang hati dan jiwanya sudah benar-benar bersih, tanpa ada niat buruk sedikit pun terhadap kekasih pilihan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu merahasiakan kekasihnya itu. Tidak semudah apa yang dipikirkan oleh banyak orang bahwa sosok kekasih pilihan itu, jika sudah muncul, akan memperkenalkan dirinya secara umum ke seluruh penjuru dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengetahui setiap isi hati manusia. Jika manusia berniat buruk atau berniat tidak baik, maka Allah akan semakin menjauhkan kekasihnya dengan orang-orang yang berpikiran seperti itu. Jika orang-orang yang hati dan jiwanya benar-benar ingin berjumpa dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memperkenalkan kekasihnya itu kepada seorang hamba tersebut. Karena melalui perantara kekasihnya itu, seorang hamba akan bisa mengenal Allah secara lahir dan batin. Karena rahasia Allah berada pada kekasihnya. Jika sudah menemukan kekasihnya, berarti di saat itu jugalah seorang hamba sudah sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal sosok kekasih pilihannya yang sudah menjadi khalifah pada zaman sekarang ini, yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, berarti sudah mengenal Allah secara zahir dan batin. Jika beriman kepada kekasihnya, berarti sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang masih saja terus mencari di mana keberadaan sosok Imam Mahdi, dan masih saja mencari tahu seperti apa sosok dan rupa Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Mungkin penyampaian singkat dari kami ini bisa memperjelas bahwa sosok Imam Mahdi tidak mudah ditemukan seperti apa yang digambarkan oleh kebanyakan orang. Jangankan kami yang hanya orang biasa-biasa saja, bahkan para ulama ataupun ustadz akhir zaman, belum tentu apa yang mereka sampaikan itu adalah sebuah kebenaran yang hakiki. Karena mereka juga menyampaikan sesuai pengetahuan mereka, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka baca. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.